Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk pelajaran kita minggu ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin. Kemarin kan kalian sudah membaca The Legend of Surabaya. Nah, sekarang kita akan beranjak ke analisis cerita. Apa saja analisis cerita? Nah, di sini analisis cerita itu ada 7 bagian yang nanti akan biasanya ditanyakan. Yang pertama itu ada titel, judul cerita, 2 karakter, tokoh, karakteristik, sifat tokoh, setting, itu bisa tempat, waktu, atau suasana cerita, main idea, ide pokok, conclusion, kesimpulan, dan terakhir message atau moral message, yang artinya amanat atau pesan moral. Nah, kita mulai ya dari yang pertama. Pertama ada titel, judul. Analisis judul cerita biasanya menanyakan judul cerita, dari mana asal cerita tersebut berasal, siapa pengarangnya, dan lain-lain. Itu yang titel ya. Oke, yang berikutnya ada karakter, tokoh karakter. Kan ada kan ya dalam cerita ada tokoh karakter. Nah, analisis karakter biasanya menanyakan who, siapa saja tokoh karakter dalam cerita. Bisa juga berupa jumlah tokoh karakternya ada berapa, seperti itu. Setelah karakter, kita berlanjut ke karakteristik, sifat tokoh karakter. Analisis karakteristik biasanya menanyakan sifat, kebiasaan, watak, atau bisa juga bentuk tubuh masing-masing tokoh karakter. Jadi nanti biasanya disuruh menyebutkan, misalnya ada 3 karakternya. Karakter si A itu karakteristiknya itu bagaimana? Sifatnya bagaimana? Karakter B sifatnya bagaimana? Karakter C sifatnya bagaimana? Seperti itu ya. Nanti kalian bisa melihat karakteristiknya. Nanti Misian kasih file, di sana ada kata sifat. Jadi nanti silakan dicari kira-kira karakter itu cocoknya sama sifat yang mana. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Ada setting. Setting, analisis setting cerita biasanya menanyakan where, di mana, when, kapan. Misalnya di mana kejadian di cerita ini, di bagian ini ceritanya di mana kejadiannya. When, kapan, bisa pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Lalu how, bagaimana keadaan situasi dalam cerita. How, bagaimana sih ceritanya di sini, bagian sini itu kenapa, seperti itu. Itu di setting. Lalu ada main idea. Nah, ini biasanya yang anak-anak sulit mencarinya. Apa itu main idea? Analisis main idea itu artinya ide pokok atau gagasan utama. Ini di dalam bacaan itu disebut topik utama bacaan. Nah, caranya anak-anak mencari main idea itu setelah membaca cerita dengan cermat. Ide pokok itu biasanya berada di awal, bisa di akhir, atau di percampuran antara awal dan akhir paragraf. Biasanya main idea ada di situ. Jadi nanti kalian tandai ide pokok yang ditemukan pada bacaan. Biasanya ciri-cirinya itu ada di awal, di akhir, atau di percampuran antara awal dan akhir paragraf. Cara mencarinya seperti itu. Oke, nanti kita coba latihannya ya. Di latihan ada mencari main idea, ide pokok. Oke, lanjut. Nah, ini juga sedikit rumit. Conclusion, kesimpulan.
Analisis conclusion, kesimpulan, biasanya diambil dari simpulan dalam paragraf. Biasanya ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lain. Atau diambil di akhir cerita. Biasanya conclusion itu, kesimpulan itu ada di akhir cerita. Akhirnya, bla 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 bla, misalnya. Oleh karena itu, karena kejadian itu, akhirnya terjadilah begini, begini, begini. Itu conclusion. Atau bisa juga mencari sebab akibat. Nah, karena dia, misalnya kayak Malin Kundang, karena Malin Kundang itu durhaka pada ibunya, akhirnya dia dikutuk. Itu kan kesimpulannya. Atau bisa juga jawaban dari ide pokok. Oke. Lanjut berikutnya ada moral message, amanat atau pesan moral. Nah, analisis moral message, pesan moral pada cerita yaitu dengan cara membaca seluruh cerita. Jadi dibaca dulu semuanya dan mencari apa pesan yang ingin disampaikan pada cerita tersebut. Kira-kira pesan yang ingin dipetik itu apa? Apa yang bisa kita petik maknanya pada kehidupan dari cerita itu? Misalnya, apa sih pesan moralnya? Apa sih amanatnya dari cerita ini? Nah, itu nanti kalian tuangkan di moral message. Oke, sampai di sini. Bila ada pertanyaan, nanti silakan bertanya di grup ya. Oke, sekian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.